Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Nada Gisela, salah satu mahasiswa di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Nah, di sini saya sebagai salah satu mahasiswa di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara meningkatkan literasi anak dan apakah literasi itu dapat berdampak kepada anak. Nah, sebelumnya, kemampuan literasi sangatlah penting untuk dimiliki setiap individu, apalagi kita sebagai calon pendidik yang berada di tingkat sekolah dasar harus mampu meningkatkan kemampuan literasi anak-anak. Karena dengan kemampuan literasi anak yang kita asah atau yang kita berikan dalam tingkat sekolah dasar akan membantu mereka dalam mengembangkan kemampuannya di saat mereka sudah tumbuh dewasa atau sudah menjadi orang yang lebih dapat berpikir dengan bijak. Akan tetapi, jika kita berbicara mengenai literasi sejatinya itu sangatlah luas. Contoh gerakan literasi sekolah yang terkait dengan kemampuan memahami media, teknologi, dan cara menggunakannya dengan bijak. Akan tetapi, di era saat ini, masih rendah sekali tingkat literasi di Indonesia yang membuat pemerintah ambil bagian. Nah, gerakan literasi sekolah menjadi salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan kemampuan literasi bangsa Indonesia. Sekolah, khususnya di tingkat sekolah dasar, menjadi tempat yang tepat untuk meningkatkan kemampuan literasi bangsa. Semua siswa sekolah adalah generasi penerus bangsa di masa depan. Jadi, sudah selayaknya untuk dipersiapkan memiliki tingkat literasi yang tinggi. Dengan cara pembiasaan. Nah, cara pembiasaan ini dengan kita sebagai calon pendidik dapat menumbuhkan minat baca melalui pembiasaan kegiatan 15 menit membaca. Tujuan kegiatan literasi ini di tahap pembiasaan ini yaitu untuk meningkatkan rasa cinta baca di luar jam pelajaran. Yang kedua, meningkatkan kemampuan memahami bacaan. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri sebagai pembaca yang baik. Yang keempat, menumbuh kembangkan penggunaan berbagai sumber bacaan. Langkah selanjutnya yaitu dengan pengembangan. Dengan cara kita, pendidik mampu meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan yang tujuannya untuk yang pertama, mengasah kemampuan siswa dalam menanggapi buku pengayaan secara lisan dan tulisan. Yang kedua, membangun interaksi antar siswa dan antar guru tentang buku yang dibaca. Yang ketiga, mengasah kemampuan siswa untuk berpikir kritis, analitis, kreatif, dan inovatif. Yang keempat, mendorong siswa untuk selalu mencari keterkaitan antar buku yang dibaca dengan diri sendiri atau lingkungan sekitarnya. Langkah yang ketiga yaitu melalui pembelajaran. Nah, di sini pendidik dapat meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran dengan menggunakan buku pengayaan dan strategi membaca di semua mata pelajaran. Tujuan kegiatan ini yang pertama yaitu untuk mengembangkan kemampuan memahami teks dan mengkaitkannya dengan pengalaman pribadi sehingga terbentuk pribadi pembelajar sepanjang hayat atau literat sepanjang hayat seperti yang sudah dicanangkan oleh pemerintahan. Yang kedua, untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Yang ketiga, mengolah dan mengelola kemampuan komunikasi secara kreatif, verbal, tulisan, visual, dan digital melalui kegiatan menanggapi teks buku bacaan dan buku pelajaran. Nah, di sini saya akan memberikan contoh-contoh gerakan literasi sekolah seperti jadwal berkunjung ke perpustakaan. Bukan hanya berkunjung saja, tetapi pendidik mewajibkan kepada peserta didik untuk meminjam buku, lalu buku tersebut untuk menyusun resum dari beberapa lembar buku yang telah dibacanya, kemudian mewajibkan peserta didik untuk mengembalikan bukunya dengan tepat waktu. Contoh yang kedua yaitu pemberdayaan mading setiap kelas. Nah,
Dengan adanya pemberdayaan mading setiap kelas, maka secara tidak langsung mereka akan membaca meskipun hanya sekilas. Yang ketiga yaitu membaca buku non-pelajaran sebelum proses belajar dimulai, seperti yang sudah biasanya dilakukan di tingkat sekolah dasar sebelum memulai suatu pembelajaran. Yang keempat yaitu posterisasi sekolah. Nah, dengan membuat poster-poster yang berisi ajakan, motivasi, maupun kata-kata mutiara yang ditempel atau digantung di beberapa spot di kelas atau di sekolah. Selanjutnya yaitu seperti membuat pohon literasi yang biasanya sudah ada di kelas-kelas yang biasanya membahas atau temanya tentang suatu materi pembelajaran atau tentang struktur organisasi di satu kelas. Dan selanjutnya yaitu membuat sudut baca di beberapa tempat di sekolah. Nah, biasanya hal ini sudah dilakukan oleh beberapa sekolah, akan tetapi meskipun sudah diberlakukan sudut baca ini, biasanya tidak dilaksanakan oleh pendidik karena terbatasnya waktu dalam mata pelajaran. Selanjutnya yaitu membuat papan karya literasi siswa di setiap kelas. Dan juga papan karya literasi ini merupakan sebuah papan untuk menempelkan hasil karya literasi siswa. Papan karya literasi ini dapat diprogramkan di setiap kelas sehingga dapat terstruktur dengan baik. Dan selanjutnya yaitu membuat dinding motivasi di setiap kelas. Nah, dalam meningkatkan literasi membaca ini juga berkaitan dengan lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar peserta didik. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa, sebagai calon pendidik harus mampu memberikan contoh yang baik, harus mampu memberikan pengarahan kepada lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar peserta didik untuk mendorong peserta didik menjadi pribadi literat sepanjang hayat. Nah, caranya bisa dilaksanakan oleh lingkungan keluarga dengan cara selalu mendorong apa yang dicanangkan oleh sekolah, yaitu dengan literasi harus diberikan kepada peserta didik sebelum belajar di rumah, dan juga orang tua juga bisa memberikan hadiah buku, jadi mereka bisa literasi di rumah dengan membaca buku yang sudah diberikan oleh orang tua tersebut. Nah, itulah video pembahasan mengenai literasi di sekolah. Kita sebagai calon pendidik harus mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat luas bagaimana pentingnya literasi yang harus ditingkatkan baik di sekolah maupun di rumah. Oleh karena itu, saya sebagai mahasiswa, saya sebagai calon pendidik, kita bersama-sama harus mampu memberikan hal yang terbaik kepada peserta didik maupun lingkungan sekitar kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jangan lupa, dengan kita membaca banyak sekali wawasan dan pengetahuan yang akan kita ketahui, karena buku adalah jendela dunia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.